Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena kali ini saya akan mengambil satu topik di mana topik ini masih ada kaitannya terhadap orang yang pernah kamu fokuskan. Apakah hubungan yang dia jalankan untuk saat ini mendapatkan suatu karma atau memang tidak mendapatkan suatu karma? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, apakah situasi hubungan yang dia jalankan tersebut mendapatkan suatu karma atau memang tidak mendapatkan suatu karma. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah ada situasi yang mengatakan suatu karma atau memang ada situasi yang tidak mengatakan suatu karma? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Four of Pentacles. Sekali lagi muncul kartu Four of Pentacles. Sebelum saya mengarah terhadap sisi hubungan yang dijalankan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, terlebih dahulu saya mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki, baik secara perasaan, baik secara pemikiran, ataupun secara jiwa spiritual kamu. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan ada situasi yang sedang mengarah, ada situasi yang sedang mengisyaratkan, ada situasi yang sedang berbicara terhadap sisi tekanan batin di sini. Bukan hanya sisi tekanan batin, tetapi diri kamu pun untuk saat ini saya melihat ada situasi yang dimana situasi ini benar-benar sangat membuat diri kamu sangat tersiksa. Apakah mungkin kata tersiksa ini berasal dari satu permasalahan yang dimana satu permasalahan itu berada di dalam pekerjaan kamu, atau memang berada di dalam keuangan kamu, atau memang berada di dalam kondisi asmara yang kamu jalankan? Baik yang secara LDR, baik yang secara hubungan rumah tangga, ataupun secara single parent.
Ada kata tersiksa yang membuat pemikiran kamu di sini benar-benar sangat kacau. Ada kata tersiksa yang membuat diri kamu benar-benar berada di dalam situasi yang tidak stabil. Ada situasi yang membuat diri kamu tidak mendapatkan suatu kenyamanan di sini, guys. Kalau saya menarik dari sisi hubungan rumah tangga yang kamu jalankan, baik dari masa lalu ataupun untuk saat ini, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi hubungan rumah tangga kamu. Yang dimana hubungan rumah tangga kamu hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik kamu jalankan hanya penuh dengan rasa kesakitan. Sekalipun diri kamu bahagia dengan kondisi hubungan rumah tangga yang kamu jalankan itu, saya yakin dan saya percaya kamu menyimpan suatu kesedihan yang sangat mendalam. Ketika diri kamu menyimpan rasa kesedihan itu, saya melihat ada sisi pemikiran yang mengarah terhadap sisi perbandingan. Kamu selalu membandingkan keadaan diri kamu dengan keadaan orang di luar dari diri kamu. Kenapa diri mereka bisa bahagia? Kenapa pasangannya selalu memberikan rasa kenyamanan? Kenapa dengan kondisi hubungan rumah tangga saya? Bukan situasi yang nyaman, tetapi situasi pertengkaran yang saya terima. Bukan hanya situasi kestabilan, tetapi situasi kekacauan yang saya terima. Sebenarnya kamu itu ingin pergi, tetapi ada faktor yang membuat diri kamu belum mampu untuk mengeksekusikan rasa kesedihan kamu itu. Kalau saya menarik dari sisi hubungan LDR ataupun hubungan toksik yang kamu jalankan tersebut, hanya satu yang kamu inginkan, yaitu suatu ikatan yang benar-benar memberikan diri kamu suatu kejelasan. Karena kamu tidak mau ditarik ulur, karena memang diri kamu tidak mau dijanji-janjikan. Kamu sudah terlalu banyak memberikan suatu pengorbanan, tetapi kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi perasaan kamu benar-benar tersiksa. Kamu selalu bertanya-tanya, apa maunya pasangan saya ini? Ketika diri saya mempertanyakan, pasangan kamu justru memberikan suatu tarik ulur yang tidak ada kejelasannya. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang single parent, kemunculan kartu yang saya pegang ini, diri kamu masih dihadapkan terhadap rasa tanggung jawab yang begitu sangat besar. Dari rasa tanggung jawab itulah diri kamu tidak mampu harus berbuat apa. Dari rasa tanggung jawab itulah diri kamu tidak fokus terhadap kebahagiaan yang ingin kamu dapatkan. Dari itulah diri kamu bingung harus berbuat apa. Kalau saya mengarah terhadap sisi topik yang saya katakan tadi, apakah hubungan yang dijalankan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa menggambarkan terhadap manusia tersebut, bisa menggambarkan terhadap situasi perasaan pihak ketiga, yang dimana apabila saya menarik satu energi saja dari kedua belah pihak, ada satu energi yang benar-benar untuk saat ini berada di dalam satu tempat, yang dimana tempat itu tidak memberikan diri dia suatu jalan keluar yang begitu baik. Kenapa saya mengatakan tidak memberikan suatu jawaban yang begitu baik? Karena memang situasi perasaan terhadap satu energi tersebut benar-benar sedang sangat kacau. Bukan hanya situasi perasaan yang saya lihat di sini sangat kacau, tetapi sisi keuangan pun sedang tidak nyaman di sini, sedang tidak stabil. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang.
seseorang yang memiliki 4 koin, tetapi 3 koin dihempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. 3 koin inilah yang saya gambarkan situasi perasaan benar-benar kacau. 1 koin inilah yang saya kategorikan sebagai situasi keuangan yang belum bisa berada di dalam kestabilan. Begitu juga terhadap diri kamu. Ini dia guys. Nah, kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu yang berunsurkan air berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kartu unsur air ini, yang dimana situasi gambarnya seseorang yang memegang beberapa tangkai bunga, dimana ketika tangan tersebut memegang tangkai bunga itu, dia memiliki suatu ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kehidupan dia. Dia memiliki suatu harapan terhadap sisi hubungan yang dia jalankan. Akan tetapi ketika diri dia mengharapkan suatu ekspektasi sesuai dengan keinginan itu, justru membuat diri dia sangat sensitif di sini guys. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi kamu, mungkin ada satu permasalahan yang membuat diri kamu berada di dalam situasi yang sangat emosional ataupun sangat sensitif. Bukan saja sensitif, tetapi diri kamu pun ada satu energi yang sedang melakukan suatu pertengkaran terhadap diri kamu. Apakah kaitan itu terhadap energi di masa lalu kamu, atau memang energi tersebut berada di ruang circle kamu? Kedua kartu yang saya bukakan ini, ataupun kedua kartu yang saya pegang ini, sudah cukup jelas menggambarkan situasi energi yang kamu miliki ataupun situasi hubungan yang dijalankan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Tersiksa, kerasisan, kebangkrutan, keterpurukan, ketidaknyamanan, ketidakstabilan, yang dimana membuat sensitif. Kita lihat bagian keduanya. Muncul kartu Eight of Pentacles. Seseorang yang sedang fokus, seseorang yang sedang berencana, seseorang yang sedang mengerjakan sesuatu hal, dimana ketika seseorang ini sedang fokus, sedang merencanakan ataupun sedang mengerjakan, ada sesuatu hal yang dia inginkan terhadap hal tersebut, dimana ketika diri dia melakukan hal tersebut, dia memiliki suatu keyakinan ataupun kepercayaan untuk mengubah situasi kehidupan dia. Tetapi ketika seseorang ini memiliki harapan tersebut bukan berada di dalam sisi perasaan, tetapi sisi keuangan. Kalau saya mengarah terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini ataupun energi yang sedang kamu pikirkan, bisa saja diri kamu untuk saat ini sedang fokus terhadap keuangan kamu, sedang fokus terhadap sisi pekerjaan kamu, sedang fokus terhadap sisi rasa tanggung jawab kamu yang berstatus single parent. Kalaupun diri kamu fokus terhadap perasaan kamu, mungkin kamu selalu berpikir, apakah diri saya akan terjebak kembali di masa lalu, atau memang diri saya akan mengarah terhadap kebahagiaan. Ada sesuatu hal yang sedang kamu fokuskan di sini. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu fokuskan. Mungkin hal yang bersifat positif atau memang hal yang bersifat negatif. Setidaknya ada satu hal. Kalau saya mengarah terhadap energi kepada manusia yang pernah kamu fokuskan, hubungan yang dia jalankan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada satu energi yang melihat sisi keberuntungan dari energi lain. Dimana ketika satu energi ini melihat sisi keberuntungan dari energi lain, tujuannya hanya untuk mendapatkan suatu kestabilan, tujuannya hanya untuk mengangkat derajat dia. Karena memang yang dicari adalah materi. Materi yang dicari, bukan perasaan. Ketiga kartu yang saya bukakan ini masih berbicara terhadap sisi materi. Kalau tadi
dari ketiga kartu ini ada gambar hati. Mungkin yang difokuskan itu perasaan, tetapi muncul kartu Pentacles, keuangan. Yang difokuskan itu uang. Kita lihat kartu selanjutnya. Lagi-lagi kartu uang yang muncul. Page of Pentacles. Seseorang yang memegang satu koin, di mana ketika seseorang ini memegang satu koin, dia selalu berencana terhadap apa yang ingin dia tuangkan. Di sisi lain, kemunculan kartu Page of Pentacles ini, kalau saya mengarah terhadap energi kamu, sebenarnya diri kamu ada beberapa ide yang ingin kamu tuangkan di sini. Ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan, tujuannya cuma satu, agar mendapatkan suatu kemajuan, agar mendapatkan suatu kestabilan. Satu koin yang dipegang oleh seseorang, yang dimana satu koin ini penuh dengan harapan untuk mengubah situasi kehidupan dia. Kalau saya mengarah terhadap energi manusia yang pernah kamu fokuskan, yang sedang menjalin suatu hubungan terhadap pihak ketiganya, apakah mendapatkan situasi karma atau tidak mendapatkan situasi karma. Untuk saat ini, dari keempat kartu yang saya bukakan, belum menggambarkan situasi karma, tetapi menggambarkan terhadap situasi keuangan, yang dimana keuangan ini dijadikan sebagai sumber manfaat, dimanfaatkan di sini, guys. Saya tidak tahu siapa yang memiliki materi yang sangat luar biasa di sini. Apakah manusia yang pernah kamu fokuskan atau memang dari pihak ketiga dia ada sumber keuangan yang benar-benar sedang dimanfaatkan, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini berbicara terhadap seseorang. Seseorang ini bergerak terus-menerus, melakukan suatu perbuatan terus-menerus, di mana ketika diri dia melakukan suatu pergerakan, dia ingin mendapatkan suatu kemurnian di sini. Dia ingin mendapatkan suatu perubahan, di mana perubahan ini bisa mengubah situasi kehidupannya. Akan tetapi, ketika seseorang ini ingin melangkah dan melakukan suatu perbuatan, dia tidak mengetahui apakah hal tersebut dapat memberikan diri dia positif atau memang dapat memberikan diri dia negatif. Kenapa saya mengatakan kata seseorang? Seseorang ini bisa saja saya lemparkan terhadap sisi energi yang kamu miliki. Kamu bergerak, kamu ingin melakukan, kamu terus-menerus berusaha untuk mendapatkan suatu kemajuan. Akan tetapi, ketika diri kamu melakukan hal tersebut, kamu tidak mengetahui bagaimana cara yang pasti untuk mendapatkan hal tersebut. Kamu tidak penuh dengan strategi, kamu tidak penuh dengan pemikiran yang bijaksana. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi di masa lalu kamu, yang berdampingan terhadap satu energi yang pernah kamu berikan rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa lemah lembut, seakan-akan kamu berpikiran kehidupan yang pernah kamu jalankan terhadap diri dia, suatu kehidupan yang sangat bodoh, suatu kehidupan yang sangat konyol, karena diri kamu hanya membuang waktu, diri kamu hanya membuang aura positif kamu. Satu energi itu memperlakukan diri kamu selayaknya di luar dari akal sehat. Makanya diri kamu berpikiran, kenapa ya saya dipertemukan oleh diri dia di masa lalu? Seandainya saya tidak dipertemukan, mungkin saya tidak mendapatkan hal ini.
Kalau saya mengarah terhadap energi manusia yang pernah kamu fokuskan dan saat ini sedang menjalin suatu hubungan terhadap pihak lain, di mana ketiga kartu yang saya pegang ini saya menarik satu kesimpulan, dia berpikiran hubungan tersebut hanya sebatas sebagai materi, bukan sebagai perasaan. Kalaupun ada satu ikatan yang mengikat diri dia terhadap hubungan kepada pihak ketiga dia, itu ikatan yang bersifat bodoh, bukan memberikan diri dia suatu kemurnian ataupun hal yang ingin diperbaiki. Ini dia guys, kenapa saya mengatakan hal tersebut. Kartu pertama di bagian pertama, yang pertama kali saya bukakan, muncul kartu Four of Pentacles. Satu energi yang benar-benar keadaannya sangat tersiksa dari hubungan yang dia jalankan. Karena memang ada yang dimanfaatkan, karena memang ada yang sedang dijadikan suatu sumber di sini. Kita lihat bagian kedua, bagian ketiganya, apa yang akan terjadi. Muncul kartu The Emperor. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya untuk kedepannya, akan ada satu energi yang mengharapkan suatu bantuan dari angel agar angel memberikan suatu kestabilan. Karena memang ada satu energi untuk kedepannya, kondisi ataupun keadaan dia akan terpuruk di sini guys. Satu energi ini memang memiliki suatu kekuasaan, tetapi ketika diri dia memiliki kekuasaan itu, dia memperlakukannya dengan seenak-enaknya. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leo-nya dengan kemunculan kartu The Emperor untuk kedepannya, ada sesuatu hal yang akan mendapatkan suatu karma di sini. Akan ada situasi karma yang akan dia nikmati di sini guys. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Aries-nya, di mana untuk kedepannya ada satu energi yang akan memperlakukan diri dia sebagaimana diri dia memperlakukan diri kamu di masa lalu. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kartu The Emperor ini, mungkin kestabilan yang pernah dia miliki untuk kedepannya tidak dia dapatkan. Kenyamanan yang pernah dia miliki tidak akan dia dapatkan lagi. Kemakmuran yang pernah dia miliki untuk kedepannya tidak akan dia miliki. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang energi ini seseorang yang penuh dengan kebodohan, melepaskan diri kamu, memilih pihak lain, yang dimana pihak lain belum tentu memberikan suatu kebahagiaan terhadap diri dia. Kebahagiaan yang diberikan terhadap diri dia bukan melalui perasaan, tetapi kepuasan secara fisik. Ada sisi kestabilan yang akan terganggu untuk kedepannya. Kita lihat kartu di sampingnya kembali. Muncul kartu seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangannya. Dimana ketika seseorang ini memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, dia akan berputar-putar di dalam satu tempat yang tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kategori suatu kekacauan. Pemikiran dia selalu kacau untuk kedepannya, ingin bergerak atau memang tidak ingin bergerak. Dia akan berpikiran secara kebingungan. Kita lihat kartu terakhirnya, muncul kartu Five of Swords, di mana kemunculan kartu Five of Swords ini 5 orang yang memegang 5 pedang, di mana pedang tersebut saya kategorikan ada satu permasalahan yang akan membuat satu energi berada di dalam satu circle, di mana circle itu tidak menguntungkan dan tidak memberikan suatu kestabilan, tetapi akan membuat suatu keadaan yang penuh dengan kekacauan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.